adalah pembahasan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah metode jumlah angka tahun. Yang pertama, metode jumlah angka tahun akan menghasilkan pola penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Dalam artiannya, biaya penyusutannya akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Perbedaannya pada metode ini menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga peroleh dengan nilai sisa dan tidak menggunakan nilai baku seperti pada metode saldo menurun. Lalu, penetapan tarif penyusutan pada metode ini menggunakan bilangan pecahan yang semakin lama akan semakin kecil. Selanjutnya, numerator dan denominator. Pertama, numerator. Pembilang atau numerator pada angka pecahan ini adalah angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tersebut, sedangkan denominatornya atau penyebutnya adalah jumlah angka tahun yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ningsi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Misalnya, sebuah mesin memiliki masa manfaat 5 tahun, maka pembilang untuk tahun pertama adalah angka tahun terakhir. Dalam contoh ini adalah 5. Pembilang untuk tahun kedua adalah angka kedua sebelum angka terakhir, yaitu 4. Hal ini berlaku seterusnya hingga pembilang pada tahun kelima adalah angka tahun pertama, yaitu 1. Sedangkan untuk bilangan penyebutnya adalah jumlah seluruh masa manfaat. Yang dalam contoh ini yaitu kan angkanya 5. Maka kita dapat menjumlahkan semua angkanya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5, yang mana hasilnya adalah 15. Apabila N adalah masa manfaat dan S adalah denominator, maka S dapat kita cari dengan S sama dengan 1 ditambah 2 ditambah seterusnya dan ditambah N. Apabila umur ekonomis sangat besar, kita dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu S sama dengan N dikurang 2 dikali 1 ditambah N. Untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun K kali RK dengan metode jumlah angka tahun, kita dapat menggunakan persamaan berikut. RK sama dengan N dikurang K ditambah 1 per S dikali C dikurang S, yang mana N adalah masa manfaat, K adalah tahun penyusutan, S adalah nilai sisa, dan C adalah harga perolehan. Seperti halnya metode saldo menurun, metode ini dipakai untuk menghitung biaya penyusutan aset tetap yang memberikan kontribusi yang besar di tahun-tahun awal masa manfaat. Sekian dari penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya untuk menambah pemahaman materi kita tentang metode jumlah angka tahun, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini soalnya diketahui pada tanggal 2 Januari 2010, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta yang memiliki masa manfaatnya itu selama 5 tahun dengan nilai sisanya itu 500.000. Jadi, apabila perusahaan itu memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, maka hitunglah biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel. Nah, kita akan mencoba membahasnya. Dari soal diketahui bahwa harga perolehan atau nilai C-nya itu sama dengan 5 juta dan nilai sisa atau S-nya itu sama dengan 500.000. Pertama, kita harus mencari dulu dasar penyusutannya. Oleh karena itu, harga perolehan itu harus dikurangkan dengan nilai sisa, yaitu C dikurang S sama dengan 5 juta dikurang 500.000. Diperolehlah 4.500.000. Dari soal juga diketahui bahwa masa manfaatnya itu adalah 5 tahun, maka N-nya sama dengan 5 tahun. Maka yang ditanya adalah, hitunglah biaya penyusutan setiap tahunnya beserta tabelnya.
Pertama, ingat kita harus ketahui dulu apa rumusnya, yaitu RK sama dengan N dikurang K ditambah 1 dibagi dengan S dikalikan dengan C dikurang S, di mana C dikurang S ini merupakan W yang udah kita cari tadi. Nah, untuk menghitung biaya penyusutan tahun pertama atau R1, N-nya itu merupakan angka tahun terakhir. Maka diperolehlah R1 sama dengan 5 dibagi dengan 15 dikali 4.500. 15-nya ini dari mana? Itu diperoleh dari perhitungan S sama dengan N dibagi dengan 2 dikali dengan 1 ditambah N, di mana N-nya sama dengan 5, maka 5 dibagi 2 sama dengan 2,5, 1 ditambah 5 sama dengan 6, maka diperolehlah 2,5 dikali 6 sama dengan 15, maka diperolehlah S-nya 15. Maka untuk R1-nya, 5 dibagi 15 dikali 4.500 sama dengan 1.500.000, dan untuk R2-nya sama dengan 4 dibagi 15 sama dengan 4 dikali 15 dikali 4.500 sama dengan 1.200. Nah, selanjutnya kita akan menghitung R3. Untuk menghitung biaya penyusutan tahap ketiga ini atau R3 ini, maka N-nya itu adalah angka tahun ketiga dari tahun terakhir. Maka diperolehlah R3 sama dengan 3/15 dikali 4.500.000 sama dengan Rp900.000. Dan untuk R4-nya, maka biaya penyusutan tahun keempatnya itu adalah angka tahun keempat dari tahun terakhir, yaitu 2. Maka R4 sama dengan 2/15 dikali 4.500 sama dengan 600.000. Dan untuk menghitung biaya penyusutan tahun kelima, itu merupakan angka tahun pertamanya, yaitu 1. Maka R5 sama dengan 1/15 dikali 4.500 sama dengan 300.000. Maka N-nya ini di sini adalah dihitung, untuk R1-nya itu dihitung dari tahun terakhirnya, begitu sampai ke tahun awal. Dan selanjutnya, begitulah untuk menghitung biaya penyusutan tahun kelima. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel. Dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu dapat kita masukkan ke dalam tabel penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Nah, di sini terdapat 5 buah kolom pada sebuah tabel, di mana kolom pertamanya itu adalah kolom tahun, dan ini diperoleh dari masa manfaatnya. Kedua, yaitu kolom dasar penyusutan. Ini diperoleh dari hasil nilai W, yaitu nilai harga perolehan dikurang dengan nilai sisa. Maka diperolehlah 4.500.000, dan ini berlaku untuk dari tahun pertama hingga tahun kelima. Kolom ketiga yaitu kolom penyusutan. Ini diperoleh dari hasil perhitungan R1 hingga R5 tadi. Dan di kolom keempat yaitu terdapat kolom akumulasi penyusutan. Nah, di kolom ini untuk menghitungnya itu adalah penjumlahan dari akumulasi penyusutan nilai tahun pertama dijumlahkan dengan nilai penyusutan tahun tersebut. Misalnya untuk tahun kedua, akumulasi penyusutannya yaitu adalah akumulasi penyusutan tahun pertama dijumlahkan dengan penyusutan di tahun kedua. Maka diperolehlah akumulasi penyusutan kedua itu 2.700.000, diperoleh dari 1.500.000 ditambah dengan 1.200.000. Begitu juga sampai akhir, maka diperolehlah tahun ketiga yaitu 3.600.000, di tahun keempat 4.200.000, di tahun kelima yaitu 4.500.000. Dan untuk kolom terakhir yaitu kolom nilai buku. Ini diperoleh dari harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Maka harga perolehannya kan tadi sebelumnya 5 juta diketahui pada soal, dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Maka untuk nilai buku di tahun pertama yaitu 5 juta dikurang dengan 1.500.000 sama dengan 3.500.000. Begitu juga perhitungannya hingga tahun kelima. Maka diperolehlah di tahun kedua perhitungan nilai bukunya 2.300.000, di tahun ketiga 1.400.000, di tahun keempat 800.000, dan di tahun kelima sama dengan 500.000. Begitulah cara penghitungan untuk memasukkan ke dalam tabel penyusutan dengan metode jumlah angka tahun ini. Sejauh ini penyusutan dihitung untuk periode tahunan.
Untuk periode kurang dari 1 tahun, biasanya digunakan penyusutan selama 1-11 bulan. Dengan kata lain, mengalokasikannya secara proporsional yaitu 1/12 sampai 11/12 dari penyusutan tahunan di periode itu. Nah, untuk menghitung penyusutan secara harian seperti menghitung bunga adalah tidak tepat, sehingga biasanya dibulatkan kesatuan bulan dengan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, semua pembelian di suatu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada awal bulan, yaitu tanggal 1 sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah 1 bulan penuh. Yang kedua, semua pembelian di suatu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada akhir bulan sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah 0. Yang ketiga, semua pembelian di suatu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada tengah bulan, yaitu tanggal 15 sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah setengah bulan. Yang keempat, pembelian antara 1 sampai 15 tanggal 1 sampai tanggal 15 diperlakukan sebagai pembelian awal bulan dan penyusutannya 1 bulan penuh. Sedangkan pembelian tanggal 16 sampai 31 diperlakukan sebagai pembelian akhir bulan sehingga penyusutannya adalah 0. Satu hal yang pasti adalah untuk menghitung penyusutan sebaiknya dilakukan pembulatan ke dalam satuan bulan karena penyusutan adalah kebijakan internal perusahaan dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Ini berbeda dengan perhitungan bunga yang selalu melibatkan dua pihak yang berbeda, yaitu pembayar dan penerima bunga. Alasan lainnya adalah karena penyusutan adalah masalah alokasi biaya semata.